saya senang sekali Pak Emil sudah mulai membuka tadi satu dimensi lain dari COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 ini membawa kita kepada satu era baru, di mana sama sekali berbeda dengan yang dulu. Nah, sebenarnya sebelum COVID-19 ini, kita sudah ada juga satu barang baru yang muncul di dunia, yaitu adanya industri 4.0, di mana ke depan tidak lagi kita mengandalkan komputer otomatisasi, tapi segala macam nanti ada yang Internet of Things, ada yang namanya artificial intelligence, virtual reality dan sebagainya yang wajahnya sama sekali belum kita pahami betul, tapi itu sudah ada. Nah, sekarang tiba-tiba muncul lagi adanya COVID-19 ini. Dan seperti Pak Emil bilang tadi itu, kita akan berubah. Nah, berubahnya macam apa, kita tentu akan pelajari. Tapi saya ingin melihat aspek lain Pak Emil, yaitu apa dampak COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia. Karena begini, apa yang terjadi di lapangan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Di Indonesia ini sekarang ini ada yang namanya perguruan tinggi 4.669. 430 itu swasta. Jadi negara ini sangat tergantung pada swasta. Tanpa mereka, saya kira Indonesia ini akan chaos. Nah, dari sekian banyak, yang terbanyak itu bentuknya sekolah tinggi, ada 2.500. Di bawahnya akademi kira-kira 1.000. University itu hanya 500-an. Nah, kawan-kawan yang mengelola akademi dan sekolah tinggi itu menghadapi bahaya besar pasca pandemi ini. Kenapa demikian? Karena sudah terjadi sekarang ini orang tua sudah tidak bekerja. Nah, ini kita tahu dampaknya banyak bisnis yang tertutup, banyak kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan, sehingga orang tua tidak bekerja, tidak mendapat penghasilan, tidak bisa biaya sekolah anaknya. Nah, kebetulan saya ini adalah ketua dari Aliansi Perguruan Tinggi, Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari kawan-kawan di daerah dilaporkan 50% mahasiswanya tidak bayar. Nah, perguruan tinggi swasta hidupnya sangat tergantung pada mahasiswa. Kalau tidak ada uang, tidak bisa jalan. Nah, kalau ada dampaknya pada 25% saja perguruan tinggi ini, itu bisa mengcover dari 7,5 juta mahasiswa, 5 juta itu ada di swasta, itu 1 juta orang bisa terpengaruh. Masa depan bangsa ini akan sangat berbeda kalau anak-anak cerdas, anak-anak pintar tidak bisa sekolah oleh karena orang tua tidak mampu meneruskan sekolahnya. Jadi akan terjadi perubahan besar di dalam dunia pendidikan dan saya tidak tahu apakah pemerintah menyadari ini dan apakah pemerintah akan turun tangan membantunya. Karena selama ini swasta itu jalan sendiri. Sakit-sakit sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Tapi pemerintah selama ini tidak ada bantuan untuk itu. Nah, mungkinkah kita bisa bikinkan sesuatu untuk perguruan tinggi ini? Karena apa? Karena banyak dari kawan-kawan yang mengelola perguruan tinggi ini itu datang dari orang Padang. Jadi ini sebabnya maka kita akan jadi sangat prihatin kalau kita ada upaya-upaya untuk memperbaikinya. Nah, yang saya lihat sementara ini adalah kalau tidak mungkin pemerintah memberikan dana langsung, nah meringankan pajak kepada perguruan tinggi swasta ini. PBB misalnya, itu besar sekali angkanya, jadi itu bisa jadi nanti dapat dibebaskan. Kemudian misalnya belanja satu alat, mesti bayar PPN 10%. Bisa nggak PPN 10% itu dinolkan untuk swasta? Nah, pajak-pajak lain barangkali bisa juga dibicarakan lebih lanjut. Tapi saya pikir, Prof. Jurnalis bisa beri pesan sedikit ke surau atau anak muda? Ya, singkat. Jadi kalau perguruan tinggi ini baik, maka dia tentu akan jadi modal yang baik. Dan di setiap perguruan tinggi yang baik itu selalu ada surau di sana, ada masjid di sana. Itu yang akan menjadi tempat mereka mengandalkan masa depannya. Bukan hanya knowledge saja, bukan hanya
keterampilan saja, tapi juga kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini saya kira bagus sekali dapat dia. Dan saya sangat mendukung pendirian surau Sydney ini, sebagaimana juga surau di Melbourne. Saya kira ini perlu kita dukung bersama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.